Bab 1024. Memperbaiki tekanan. Erikin memperkirakan bahwa untuk Kaisar Iblis bersedia mengajarkannya teknik sihir yang begitu kuat, akan ada bayaran yang tinggi. Apa yang kamu katakan? Sebagai teman baik saya, hanya seperangkat teknik sihir, memangnya kenapa kalau diberikan kepadamu? Kaisar Iblis Joeri itu tertawa. Sungguh, aku akan menerimanya tanpa sungkan jika tidak ada persyaratan. Erikin menatap Kaisar Iblis dengan curiga. Haha, karena kita adalah teman baik, kita harus saling membantu. Kaisar Iblis tersenyum datar, jangan khawatir, ini hanya bantuan kecil. Erikin berkata tanpa daya, aku tidak tahu apa yang mulia ingin aku lakukan. Dia memikirkannya, jika permintaannya terlalu sulit, bahkan jika teknik transisi ini sangat menggoda, ia harus menolaknya. Jangan khawatir. Bagimu, ini hanya urusan sepele. Kaisar Iblis tertawa, kamu baru saja pergi ke perpustakaan. Kamu seharusnya telah merasakan perbedaan tekanan di sini, kan? Berbeda. Erikin berpikir sejenak dan berkata, kalau dibilang agak aneh, sepertinya tekanan di lantai kelima ini ada yang salah. Ya, pemahamanmu tentang formasi benar-benar cukup kuat, inilah yang aku ingin kamu bantu. Mata Kaisar Iblis berbinar dan berkata, Erikin, kamu tahu, setiap kali pertemuan Liga, 3 sekte dan 8 klan akan datang ke perpustakaan, ini tidak menjadi masalah, bahkan jika klan Iblis pergi menemui sekte Wendao, kita juga akan masuk ke perpustakaan mereka, tetapi aku tidak tahu dari tahun berapa, terdapat masalah tekanan di lantai kelima, ini adalah kecelakaan kecil. Formasinya bermasalah, ini mengakibatkan saat murid sekte Wendao atau keluarga Dong datang, siapapun yang kuat atau lemah bisa mengabaikan tekanannya dan langsung pergi ke lantai 5. Mengabaikan tekanan formasi. Erikin menghela nafas lega, memikirkan pemandangan itu, di mana banyak kultivator biasa berdiri di atas tanah suci klan iblis pasti kesal. Tapi para jenius kami tidak bisa menghadapi tekanan ini, jadi kami memberi mereka ilusi bahwa sekte Wendao terlalu kuat untuk dilawan. Ini tidak hanya membuat kami jadi kehilangan wajah, tapi dalam jangka panjang, itu juga akan merusak kepercayaan diri para iblis jenius. Yang Mulia memintaku untuk memperbaiki formasi di sini dan mengembalikannya menjadi normal. Erikin akhirnya mengerti. Itu benar, aku tidak akan keberatan jika mereka masuk ke perpustakaan, tetapi ini bukan cara yang tepat untuk menemukan jalan pintas dengan kesempatan ini. Jika kamu bisa melakukannya, aku akan memberimu teknik teleportasi yang ditinggalkan oleh leluhur. Kaisar Iblis dengan sungguh-sungguh berkata. Baiklah. Erikin juga memiliki ekspresi antisipasi di dalam hatinya. Kaisar Iblis Joeri mengatakan teknik ini sangat ajaib, dia juga ingin melihat apakah itu benar-benar sangat kuat. Tapi Erikin juga sedikit curiga. Dibandingkan dengan teknik rahasia teleportasi yang berharga dan tak tertandingi ini, persyaratan Kaisar Iblis Joeri agak terlalu sederhana. Walaupun bagi monster, memperbaiki formasi merupakan kelemahannya, namun tidak perlu menukarkan sebuah ilmu sihir. Apa jangan-jangan ini sebuah jebakan? Dengan keraguan, Erikin memperoleh otoritas kendali formasi dari Kaisar Iblis dan mencoba memperbaiki formasi. Tapi setelah Kaisar Iblis Joeri tersenyum dan pergi, setelah ia berjalan keluar dari perpustakaan, wajahnya tiba-tiba memucat, lapisan keringat muncul di dahinya, dan dia menghela nafas lelah. Untungnya kemampuan aktingku bagus, jika tidak akan merepotkan jika ketahuan anak ini. Setelah meminum beberapa pil mujarab, wajah pucat Kaisar membaik. Yang Mulia, ada apa denganmu? Pada saat ini, Master Nan Yu datang dan terkejut ketika dia melihat kemunculan Kaisar Iblis. Master, apakah kamu datang ke sini untuk mencariku? Apakah ada sesuatu yang penting? Kaisar Iblis tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu bertanya.
Jenius muda dari 3 sekte dan 8 klan yang akan berpartisipasi dalam liga telah ditentukan. Sekte Wen Dao tidak mengecualikan 2 orang suci putra suci terbaik mereka untuk hadir. Master Nan Yu berkata, "Hah, mereka cukup meremehkan klan iblis kita." Kaisar Iblis mendengus dingin, matanya memancarkan amarah. "Nan Yu, sudahkah kau melihatnya? Di mata sekte Wen Dao, klan iblis kita sudah terbanting sampai di mana mereka tidak memerlukan orang terbaik mereka untuk mengalahkan kita. Pilihan yang mulia untuk menyerahkan para jenius muda kepada Eric Qin itu benar." Nan Yu buru-buru membungkuk. "Lupakan saja, jangan bicara tentang hal-hal yang mengganggu ini." Kaisar Iblis melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Setidaknya kali ini, tidak mudah bagi kultivator biasa untuk masuk ke perpustakaan Eric Qin itu." Nan Yu diam memandang ke perpustakaan kitab suci Tibet, dan tiba-tiba merasakan aura kemarahan. "Tapi yang mulia, aku melihat ada fluktuasi spasial di tubuhmu. Apakah kamu menggunakan sihir terlarang?" Nan Yu memikirkan sesuatu, lalu menatap dengan mata terbelalak. "Yang mulia, apakah kamu menggunakan sihir terlarang sebagai pertukaran agar Eric Qin memperbaiki perpustakaan?" "Bagaimana?" kata Kaisar Iblis dengan bangga. "Yang mulia luar biasa." Wajah Nan Yu menjadi kaku untuk waktu yang lama, dan dia terbatuk-batuk. Sihir terlarang milik Yang Mulia menghabiskan banyak energi, dan teleportasinya sangat tidak stabil. "Kamu telah menelan obat spasial yang langka baru dapat menguasai teknik teleportasi itu, percuma bagi Eric Qin untuk mempelajarinya. Menggunakan produk setengah jadi yang bukan apa-apa ini sebagai ganti bantuan formasi. Aku sangat mengaguminya. Haha, bocah bodoh ini telah tertipu. Biarkan dia berlatih dulu, untuk menunggu sampai ia menemukan masalahnya. Setidaknya butuh beberapa tahun. Apa yang bisa dia lakukan padaku saat itu?" Kaisar Iblis Jueri tertawa. Di samping, Nan Yu tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, dan melirik dengan simpati. Eric Qin adalah anak yang pintar, kali ini dia ditipu oleh Kaisar Iblis Jueri. Tidak tahu bagaimana dia akan bereaksi ketika dia menemukan bahwa teknik teleportasi ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Di dalam perpustakaan, Eric Qin merasa hidungnya sedikit gatal dan ingin bersin. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah orang-orang seperti Forito memarahinya lagi di belakang punggungnya. Atau Kaisar Iblis Jueri, ia selalu merasa bahwa orang ini sangat baik. Ia khawatir bahwa dia merencanakan sesuatu. Ia kembali menyatukan pikirannya. Eric Qin memusatkan kembali perhatiannya pada formasi yang sedang diperbaiki. Yang disebut dengan tekanan oleh Kaisar Iblis di perpustakaan sebenarnya adalah cara yang digunakan oleh Kaisar Iblis Lingri untuk menyimpan dan melepaskan sebagian dari tekanan kerohanian dalam bentuk formasi. Dan lantai-lantai tersebut merupakan titik-titik yang mengaktifkan kekuatan formasi tersebut. Aku tidak tahu apakah formasi ini dikerahkan oleh Kaisar Iblis Lingri. Kalau memang iya, pemahamannya tentang formasi itu sangat baik. Dan dengan metode ini, aku juga bisa belajar darinya. Kalau memang begitu, jika akulah yang menyebarkan formasi ini, maka aku akan menggabungkannya dengan tekananku. Eric Qin terus belajar, dan pemahamannya tentang formasi terus meningkat. 1 hari berlalu dengan cepat, dan di sisi lain lembah, Eric Qin telah lama menyerahkan rencana pelatihan harian kepada Purnama. Ini juga pekerjaan Purnama sebelumnya. Dengan adanya putri Kaisar Iblis yang menjaga, tidak perlu khawatir tentang mereka menjadi malas. Ternyata inilah masalahnya. Pemecah formasi dari Sekte Wen Dao benar-benar sangat pandai. Di hari kedua, Eric Qin yang duduk di lantai 5 mulai tersadar. Tidak heran jika Sekte Wen Dao atau sekutunya dapat dengan mudah naik ke lantai 5. Bentuk dari formasi Kaisar Iblis Lingri tiba-tiba berubah dari formasi tersebut, ada tanda putus di tengahnya. Setelah kembali menyumbat celah pada formasi ini,
Formasi pelindung koleksi buku tersebut kembali memancarkan cahayanya. Sudah selesai. Kaisar Iblis Joeri datang lagi dengan tenang. Dia muncul dari lantai 4, menaiki tangga, merasakan kekuatan formasi, dan kemudian mengangguk dengan puas. Aku bisa merasakan tekanan ini. Ini memang sedikit berbeda. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.